Selamat pagi teman-teman. Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Pagi hari ini saya kepengen ajak teman-teman untuk baca buku. Ada satu buku yang membuat saya sadar bahwa kita itu sebenarnya bisa meraih semua impian kita tanpa batas, yaitu dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Lalu kemudian ada buku kedua. Buku itu adalah buku yang membuat saya belajar tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dengan manusia. Judulnya Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Lalu ada buku ketiga, yaitu buku yang membuat saya jadi ngerti tentang konsep uang dan kerja. Bagaimana uang bekerja untuk kita, bagaimana kita bekerja untuk uang, dan apakah uang itu nanti hanya akan hilang lagi atau akan jadi aset yang membuat kita bisa merdeka. Uang bekerja untuk kita atau kita bekerja untuk uang, yaitu dari buku The Cash Flow Quadrant. Nah, semua buku-buku positif yang disarankan oleh Upline ataupun oleh One Vision support system kita itu saya pasti beli. Namun ada satu buku yang membuat saya merasa bisa menggali hal-hal terbaik dalam diri saya, tapi dari kacamata orang dewasa. Buku ini bukan buku motivasi, bukan buku untuk berpikir positif, tidak. Tapi buku ini untuk mengerti tentang diri kita, cara memandang diri kita, cara memandang orang lain dengan benar. Buku ini seperti mengajarkan utara yang benar, kompas arah yang benar. Banyak orang yang tidak suka sama buku ini karena dianggap buku ini berat gitu ya. Judulnya 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif atau 7 Habits of Highly Effective People. Ini adalah buku yang paling mendewasakan saya menurut saya. Saya akan baca buat Anda. Anda bisa sambil kerja, Anda bisa sambil nyetir kalau lagi ada yang nyetir ya. Silakan didengerin juga gak apa-apa. Dan saya akan buktiin sama Anda bahwa buku ini tidak seberat yang orang lain bilang. Buku ini luar biasa banget. Mungkin sudah 5 kali saya baca buku ini ya. Oke. Nah, dan video live stream ini nanti akan saya edit untuk saya kasih judul di videonya, dan akan saya tampilkan lagi ke YouTube saya. Dan nanti di YouTube itu akan saya masukkan dalam playlist. Ya, playlistnya buku 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif. Jadi supaya teman-teman kalau mau lihat lagi ya bisa carinya mudah gitu ya. Oke. Belum masuk ke bab 1. Kita baru masuk ke pembukaannya dulu aja. Ya, pendahuluannya aja. Bagian awalnya adalah dari dalam keluar. Ya. Ini belum bab 1 ya, masih bagian pembukaan. Dari dalam keluar. Tidak ada keunggulan sejati di dunia ini yang dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar. Kutipan dari David Staff Jordan. Tidak ada keunggulan sejati di dunia ini yang dapat dipisahin dari kehidupan yang benar. Wow, luar biasa. Kutipan awalnya udah dahsyat ya. Wow, keunggulan, prestasi, pencapaian gitu ya. Tidak ada itu yang bisa dipisahin dari kehidupan yang benar. Wah, ini menarik ini. Dalam waktu lebih dari 25 tahun bekerja bersama banyak orang dengan latar belakang bisnis, universitas, perkawinan, serta keluarga, saya berhubungan dengan banyak individu yang telah mencapai tingkat keberhasilan luar yang mencengangkan. Luar biasa mungkin maksudnya ya. Oh ya, ngomong-ngomong, penulisnya adalah Stephen Covey ya. Mana tulisannya? Stephen Covey ya. Jadi memang orang top banget ini. Tetapi mendapatkan diri mereka bergulat dengan kelaparan batin, kebutuhan mendalam akan keselarasan pribadi,
dan efektivitas serta hubungan yang sehat dan bertumbuh dengan orang lain. Wah. Dia ketemu dengan banyak orang yang berprestasi di bidangnya, berprestasi di pekerjaan, di universitas, berprestasi atau langgeng hubungan pernikahan, tapi ternyata banyak yang punya kelaparan batin. Wah. Menarik. Saya menduga sebagian dari masalah yang mereka ceritakan mungkin tidak asing bagi Anda. Wah, ini contoh-contoh nih. Saya telah menetapkan dan mencapai cita-cita karier saya dan memperoleh keberhasilan profesional yang luar biasa. Akan tetapi, hal ini mengorbankan kehidupan pribadi dan keluarga saya. Saya tidak lagi mengenal istri dan anak-anak saya. Saya bahkan tidak yakin apakah saya mengenal diri saya sendiri dan apa yang sebenarnya penting bagi saya. Saya harus bertanya kepada diri sendiri, apakah keberhasilan ini sepadan? Wah. Nih, baru kutipan ini udah nyindir kita kayaknya ya, betul nggak? Wah. Di luar orang lihat kita tuh sukses itu, tapi waktu kita sendirian, kita merenung gitu. Sepadan nggak sih kesuksesanku ini? Kok gue kayak nggak kenal sama istri lagi, nggak kenal sama anak-anak lagi. Wah. Menarik ya. Ada lagi nih. Saya baru memulai sebuah diet yang kelima kali tahun ini. Saya tahu saya kelebihan berat badan dan saya benar-benar ingin berubah. Saya membaca semua informasi baru. Saya menetapkan tujuan saya, menyiapkan diri saya dengan sikap mental positif dan mengatakan kepada diri sendiri, saya pasti dapat melakukannya. Tapi saya tidak melakukannya. Sesudah beberapa minggu, saya gagal. Agaknya saya benar-benar tidak dapat memenuhi janji yang saya buat kepada diri saya sendiri. Wah, betul ya. Di awal, yes, aku pasti bisa, yakin bisa, komitmen. Tapi ternyata enggak. Oke, pengalaman yang lain. Saya telah mengikuti kursus tentang pelatihan manajemen yang efektif. Saya berharap banyak dari karyawan saya dan berusaha keras untuk bersikap ramah kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan benar. Wow, ini curhatnya bos nih kayaknya ya. Saya rasa jika saya tidak masuk kantor karena sakit, mereka pasti menghabiskan sebagian besar waktu mereka ngobrol. Dia mikir gitu, ini kalau gua nggak masuk kantor, ini pasti karyawan gua ini pada ngobrol nih. Padahal aku udah berusaha ramah sama mereka, menyapa mereka gitu ya. Mengapa saya tidak dapat melatih mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab, atau memperoleh karyawan yang dapat seperti itu? Padahal gua udah ikut training gitu, ikut training manajemen gitu ya. Oke. Nah, ini curhat seorang bapak nih. Putra saya yang masih remaja suka memberontak dan menggunakan obat bius. Apapun yang saya coba lakukan, ia tidak mau mendengar. Apa yang dapat saya lakukan? Ada yang anaknya pemberontak? Ini siapa nih yang curhat? Ada begitu banyak yang harus dikerjakan dan tidak pernah cukup waktu. Saya ngerasa tertekan dan diburu-buru sepanjang hari, setiap hari, 7 hari seminggu. Saya telah mengikuti seminar-seminar tentang manajemen waktu, dan saya telah mencoba setengah lusin sistem perencanaan yang berlainan. Memang saya sedikit terbantu, tapi saya masih tidak merasa menjalani kehidupan yang bahagia, produktif, dan damai seperti yang saya inginkan. Kita sering rasa gitu ya, sibuk banget, kerja keras, segala macam dikorbankan, tapi nggak ada kedamaian. Siapa lagi nih yang curhat? Saya ingin mengajar anak-anak saya untuk menghargai pekerjaan, namun untuk membuat mereka mau mengerjakan apapun, saya harus mengawasi setiap langkah dan tahan mendengar keluhan pada setiap langkah tersebut.
Jauh lebih mudah jika saya mengerjakannya sendiri. Mengapa anak-anak tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan gembira dan tanpa perlu diingatkan? Aduh, ini saya banget ini. Ya, kita sering ya, entah sebagai orang tua buat anak-anak, entah sebagai upline buat tim kita. Kayaknya mereka hanya mau melakukan kalau diawasi, kalau diingetin. Capek kita jadi polisi terus ya. Oke, siapa lagi yang curhat nih? Saya sibuk, bener-bener sibuk. Akan tetapi kadang saya bertanya-tanya, apakah yang saya kerjakan sekarang akan membuat perbedaan yang menentukan dalam jangka panjang? Saya benar-benar ingin merasa punya makna dalam kehidupan saya, bahwa entah bagaimana segalanya dan berbeda karena saya ada di sini. Betul. Sibuk kerjaan kita, tapi mikir sebenarnya ini ngefek gak sih buat jangka panjang gue? Betul ya. Oke. Siapa lagi? Ini ada lagi yang curhat. Wah, ini curhatnya rada banyak ya. Oke, gak apa-apa, ini kan memang pendahuluan. Saya melihat teman atau kerabat saya memperoleh sejumlah keberhasilan atau menerima sejumlah penghargaan, dan saya tersenyum dan mengucapkan selamat kepada mereka dengan antusias. Namun di dalam diri saya makan hati. Mengapa saya merasa seperti ini? Ayo, ada gak yang ngerasa gitu? Kalau ada rekan lain yang sukses, bukan downline kita, ya, dan atau mungkin bukan anak kita, anaknya orang lain, kita ngucapin selamat, tapi kenapa ya makan hati ya? Nah, ini menarik nih. Ada juga ternyata orang yang bisa sadar dengan perasaan itu ya, dan menganggap itu sesuatu yang harus diberesin, sesuatu yang nggak bener gitu ya. That's good. Lanjut. Siapa lagi yang curhat? Saya memiliki kepribadian yang suka memaksa. Saya tahu dalam interaksi apapun saya dapat mengendalikan hasilnya. Biasanya saya dapat melakukannya dengan mempengaruhi orang lain untuk menghasilkan solusi seperti yang saya kehendaki. Saya memikirkan tiap situasi sehingga tuntas, dan saya benar-benar merasa gagasan yang saya hasilkan biasanya adalah yang terbaik untuk semua orang. Akan tetapi saya merasa gelisah. Saya selalu bertanya dalam hati, apa yang orang lain sebenarnya pikirkan tentang diri saya dan gagasan-gagasan saya. Ini orangnya koleris melankolis ya, personalitinya. Jadi dia tuh ngerasa gue tuh kok kayak punya kepribadian suka maksa. Memang sih gagasan-gagasan dalam dirinya tuh jago-jago gitu, dan dia selalu meminta orang atau timnya mungkin ya untuk ngelakuin gagasan itu. Ya hasilnya sih oke, tapi dalam dirinya, dalam pikirannya dia tuh mikir, orang tuh ngelakuin ini tuh mau ngelakuin gagasanku tuh sebenarnya ngerasa terpaksa atau ngerasa seneng ya. Karena kan tadi dia di awal bilang saya tuh suka memaksa gagasan saya. Oke. Ini curhatnya orang merit nih. Perkawinan saya berjalan datar. Kami tidak bertengkar ataupun semacamnya. Kami cuma tidak lagi saling mencintai. Kami sudah mengikuti konseling, kami sudah mencoba beberapa hal, tapi rasanya kami benar-benar tidak dapat menimbulkan kembali perasaan yang dulu kami miliki. Mati rasa. Oke. Nah, ini kemudian si Stephen Covey nulis lagi. Ini adalah masalah-masalah yang dalam dan menyakitkan. Masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan pendekatan perbaikan segera, perbaikan cepat. Beberapa tahun yang lalu, saya dan istri saya, Sandra, istrinya si Stephen Covey, si penulisnya, bergulat dengan jenis kekhawatiran seperti itu. Salah seorang putra kami mengalami masa yang amat sulit di sekolah. Prestasi akademisnya buruk sekali. Ia bahkan tidak tahu bagaimana menjalankan perintah dalam ujian, apalagi mengerjakannya dengan baik.
Secara sosial, ia belum matang, sering membuat malu orang-orang yang berada di dekatnya. Dalam hal olahraga, ia kecil, kurus, dan tidak terkoordinasi. Misalnya, mengayun alat pemukul baseball bahkan sebelum bolanya dilempar. Teman-teman yang lain mentertawakannya. Saya dan Sandra ingin sekali membantunya jika kami merasa bahwa keberhasilan tanda kutip memang penting dalam hidup, maka hal ini pun penting bagi peranan kami sebagai orang tuanya. Kami pun berusaha memperbaiki sikap dan perilaku kami terhadapnya, dan kami berusaha memperbaiki dengan menggunakan teknik-teknik sikap mental positif seperti, ayo nak, kamu pasti bisa melakukannya. Kami tahu kau bisa. Naikkan sedikit tanganmu pada alat pemukul itu dan matamu tatap memandang ke arah bola. Jangan memukul sebelum bolanya dekat. Dan jika ia melakukan sedikit lebih baik, kami akan terus mendorongnya. Bagus nak, pertahankan terus. Ketika orang lain mentertawakannya, kami memarahi mereka. Jangan ganggu dia, ia baru belajar. Dan putra kami akan menangis dan bersikeras bahwa ia tidak akan pernah bisa, bahwa ia sebenarnya memang tidak suka baseball. Semua yang kami lakukan tampaknya tidak membantu, dan kami benar-benar khawatir. Kami dapat melihat efek yang ditimbulkan hal ini pada harga dirinya. Kami berusaha mendorong dan bersikap membantu dan positif, tetapi sesudah kegagalan yang berulang-ulang, kami akhirnya menarik diri dan berusaha melihat situasi dari tingkatan yang berbeda. Ternyata pendekatan positif artinya si Coffee ini ngedorong anaknya, membantu anaknya untuk sukses dalam permainan baseball yang dia nggak pernah bisa lakukan. Lalu dia pakai pendekatan positif. Itu tadi namanya pendekatan positif. Ayo nak, kamu pasti bisa. Ayo, sambil dibetulin, kamu pasti bisa. Sementara ketika salah gitu, teman-temannya mentertawakan, Stephen Covey memarahi teman-temannya, lu jangan ngetawain dong, dia kan baru belajar. Ayo nak, nggak apa-apa nak, ayo lakukan lagi, kamu pasti bisa. Tapi ternyata pendekatan itu tidak berhasil pada anaknya. Sedih, bilang aku tuh nggak bakat main baseball. Ya. Lalu akhirnya Stephen Covey berpikir, kayaknya pendekatanku nggak efektif, kayaknya aku harus pakai metode yang lain gitu kali ya, kira-kiranya kayak gitulah. Oke, sampai mana tadi? Oke. Pada saat itu dalam peran profesional saya terlibat dalam program pengembangan kepemimpinan dengan bermacam klien di seluruh negeri. Dalam kapasitas tersebut saya menyiapkan program 2 bulanan tentang komunikasi dan persepsi bagi peserta program pengembangan eksekutif IBM. Di saat yang sama Stephen Covey lagi punya training gitu ya, lagi ada training untuk staff di IBM, perusahaan komputer ya. Ketika saya meneliti dan menyiapkan presentasi tersebut, saya menjadi sangat tertarik pada bagaimana persepsi terbentuk. Persepsi. Apa persepsi? Ya, persepsi. Sebuah kesimpulan, kesimpulan karena sebuah peristiwa gitu ya. Persepsi, cara pandang, paradigma mungkin ya. Saya tertarik bagaimana persepsi mempengaruhi cara kita memandang, dan bagaimana cara kita memandang mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Hal ini mengantar saya pada studi tentang teori harapan dan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, atau efek Pygmalion, itu namanya, nama efeknya. Dan pada kesadaran tentang seberapa mendalamnya persepsi kita. Hal ini mengajarkan saya bahwa kita harus melihat pada lensa kita, gunakan untuk melihat dunia sekaligus pada dunia yang kita lihat, dan bahwa lensa itu sendiri membentuk cara kita menafsirkan dunia. Maksudnya adalah ternyata cara kita menarik sebuah kesimpulan dari sebuah peristiwa itu tergantung dari lensa kita, dari mata kita,
berproses, dan tentu saja itu setiap orang bisa berbeda-beda membuat sebuah persepsi atas peristiwa yang sama-sama sedang terjadi gitu ya. Sementara saya dan Sandra berbicara tentang konsep yang sedang saya ajarkan di IBM, di trainingnya dia tadi, dan tentang situasi kami sendiri, situasi dia sama anaknya tadi, kami mulai menyadari bahwa apa yang kami kerjakan untuk membantu putra kami tidak selaras dengan cara kami memandangnya. Wow, ini penting. Dia sadar bahwa cara dia untuk membuat anaknya itu bisa berhasil dalam permainan baseball itu nggak selaras, nggak sinkron gitu ya, nggak selaras dengan cara dia memandang, dengan persepsi dia. Menarik. Ketika kami secara jujur memeriksa perasaan kami yang paling dalam, kami sadar bahwa pada persepsi kami adalah ia tidak cakap dan agak terbelakang. Nah, ini dia mulai sadar nih, si Kofi sadar. Jadi selama ini akhirnya aku sadar bahwa ya sebenarnya walaupun aku pakai pendekatan positif, ayo nak, kamu bisa nak, kamu bisa. Tetapi sebenarnya paradigma dia dalam batinnya sendiri pada anaknya itu sebenarnya ya dia sendiri nggak yakin anaknya bisa gitu. Antara pendekatan positif yang dia lakukan sama anaknya dengan paradigma dia, persepsi dia tentang anaknya itu ternyata nggak selaras. Tindakannya adalah mendorong anaknya dengan pendekatan positif, ayo nak, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa gitu ya. Tapi paradigmanya kamu tuh sebenarnya nggak bisa gitu ya, bertentangan. Terlepas dari seberapa besar usaha kami memperbaiki sikap dan perilaku kami, usaha tersebut tidak akan efektif karena walaupun kami sudah mengkomunikasikan kepadanya, sudah memberikan dorongan dengan kata-kata dan tindakan kepadanya, namun sebenarnya persepsi kami adalah kamu memang gak mampu, kamu memang harus dilindungi. Jadi tadi tindakan Kofi waktu marahin temen-temennya yang ngetawain anaknya ketika salah mengayunkan bola tadi, itu ternyata itu menurut Kofi itu tindakan dia ngelindungin anaknya, dan di sisi lain sebenarnya dia nggak yakin anaknya bisa gitu ya. Kami mulai sadar bahwa jika kami ingin mengubah situasinya, kami harus mengubah diri kami lebih dulu. Dan untuk mengubah diri kami secara efektif, kami lebih dahulu harus mengubah persepsi kami, cara kami memandang dunia, paradigma kami. That's good. Nah, bagian berikutnya ini saya suka sekali, yaitu etika kepribadian dan etika karakter. Nah, ini dia ngebedain antara etika kepribadian dan etika karakter. Waktu saya baca bagian ini teman-teman, itu mukul saya banget. What?